Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi Insyaallah SMK Farmasi 1 Muhammadiyah dalam kegiatan Fortasi dan MPLS ya, pengenalan dan MOS ya, kalau istilah dulu tentang sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka walaupun via dunia maya, insya Allah tidak mengurangi ya kekhusyuan kita dan khidmat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bersua dalam kondisi sehat walafiat insya Allah walaupun jarak yang jauh. Alhamdulillah saya Pages Atamimi, nanti bisa dibaca di CV-nya ya, sudah saya titipkan di teman-teman di IPM, kakak IPM. Pages diberikan amanah untuk menyampaikan tentang beberapa materi. Salah satunya yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, bagian pertama itu adalah peran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Siswa-siswi SMK Farmasi Muhammadiyah 1 Cirebon tentu berbicara tentang Islam tidak akan lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya Al-Quran itu dan hadis itu adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau kalian beli sebuah mobil misalnya, pasti ada guidance book atau buku panduannya. Bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana servisnya, bagaimana kondisi spare part dan seterusnya. Tanpa panduan itu dipastikan usia mobil tersebut tidak akan lama atau akan rusak dengan cepat ketika tidak mengikuti panduan. Oke, kita ambil contoh yang lebih mudah lagi. Misalnya handphone, hari ini kita mungkin hampir tidak bisa lepas dari handphone. Sama handphone juga, kalian beli handphone itu ada dusnya. Di situ ada guidance book atau panduan, buku panduan. Di situ jelaskan, misalnya tidak boleh dicas, overload dan seterusnya, ya. Tidak boleh misalnya kena ya di dalam pesawat misalnya, ya atau di SPBU misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu panduan-panduan itu kita ikuti agar HP kita tidak cepat rusak, gitu kan? Nah, ada yang tahan air, ada yang tidak dan seterusnya. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita berstatus agama Islam, kita menjadi seorang muslim atau muslimah, maka kita butuh kepada buku panduan. Yang mana tanpa buku panduan itu hidup kita akan keluar dari rel, akan keluar dari tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Maka butuhlah buku pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Tidak cukup di situ, Allah utus Rasul sebagai teladan, sebagai contoh. Ini saya utus Nabi kamu dari kalangan kamu manusia agar kalian mengikutinya, agar kalian selamat, baik sehat jasmani maupun sehat. Nah, berbicara tentang Al-Quran, bagaimana sih peran Al-Quran? Pages bacakan ayat ya yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran itu untuk apa? Allah turunkan Al-Quran itu untuk apa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahr Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan atau beberapa hari yang ditentukan, itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Apa tadi? Fungsi Al-Quran atau kedudukannya sebagai petunjuk hidup bagi manusia ya. Dan di dalamnya terdapat penjelasan ya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, maka di sini kita bisa simpulkan
bahwasanya kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk atau sumber dari segala hukum Islam. Dengan Al-Quran itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siswa-siswi peserta Fortasi dan MPLS SMK Farmasi Muhammadiyah 1 Cirebon, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa peran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sebagai petunjuk, sebagai sumber hukum, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagus, misal ya, saya ini misal contoh, saya main game sampai ngelewatin waktu sholat. Nah, tinggal dilihat aja, dicocokkan, dilihat dalam Al-Quran dan hadis. Oh, boleh enggak sih? Oh, ternyata nggak boleh kalau main game kemudian sampai lalai sholat. Ya, semua hal itu ada. Pagis, boleh nggak pagis kita makan babi misalnya? Oh, dicek di Al-Quran, oh tidak boleh ternyata. Dalam hadis-hadis yang sahih tidak boleh. Maka jelaslah bahwa hukumnya tidak boleh. Pagis, boleh nggak pagis? Saya punya teman non-muslim, di tanggal 25 Desember saya ingin mengucapkan selamat kepada dia, boleh nggak? Oh, ternyata tidak boleh. Di surat Al-Kafirun dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Maknanya adalah itu kita tidak boleh mengucapkan. Loh, kata siapa? Gitu kan? Kata Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Nah, itulah fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sebagai rem, sebagai pengontrol hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau sesuai, insya Allah kita akan selamat, husnul khatimah. Di alam kubur nanti kita dapat nikmat kubur dan insya Allah kita masuk surga Firdaus. Ya, seperti itu. Adapun yang tidak kembali, tidak mementingkan, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti merugi dan celaka. Semoga Allah mudahkan kita termasuk orang-orang yang memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Baik, anak-anakku sekalian, kemudian karena beberapa materi, jadi pagi sampaikan agak singkat. Materi yang kedua yang dititipkan oleh kakak IPM, yaitu adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, atau keutamaan Al-Quran. Yang pertama, kedudukan Al-Quran bagi seorang muslim, maka kita wajib mempedulikan Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ini adalah awal muamalah seseorang muslim atau muslimah kepada Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Atau fi riwayah li qari'i. Rasul bersabda, "Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya." Jadi syafaat itu artinya memberikan pertolongan kepada kita di masa-masa yang sulit itu di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasul menjelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Rasul sampaikan dalam hadis milik Tirmidzi, "La qulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wal lamun harf, wa mimun harf." Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya tiap huruf itu diganjar dengan 10 pahala. Berarti kalau kita membaca alif lam mim dapat 30 pahala. Subhanallah. Ini mudah sekali kita dapat pahala dari membaca Al-Quran. Nah, langkah berikutnya mentadaburi dan mempelajarinya. Kalau tadi di awal disampaikan peran Al-Quran dalam kehidupan, sekarang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran.
Langkah kedua, setelah membaca, mentadaburi dan mempelajari. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Allah sampaikan pelajaran kepada Rasul dalam surat Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Ya, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Atau adakah kunci yang menutup hati mereka? Ya, artinya ini sindiran halus bagi kita, orang-orang yang belum bisa mentadaburi Al-Quran, maka waliyadzubillah terkunci hatinya dari mentadaburi Al-Quran. Semoga Allah buka hati kita, menjauhkan hati kita dari hati yang terkunci dari mentadaburi Al-Quran. Langkah berikutnya setelah kita membaca, mentadaburi, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengajarkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kalian ya di surau-surau, di masjid-masjid ya, tentu dalam kondisi normal nanti itu belajar Al-Quran, nanti setelah bisa ajarkan. Ya kalau kata orang Cirebon, aja pinter dewek lah gitu, nggak boleh ya. Jadi kalau sudah bisa ajarkan adik kita, ajarkan saudara kita, ajarkan anak-anak kecil yang di masjid. Kadang-kadang di masjid itu banyak anak-anak tapi tidak ada pengajarnya. Ya, ajarkan setelah bisa baca Al-Quran, kemudian diajarkan. Berikutnya, dalam hadis yang lain, bahkan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebab penolong kita di alam kubur nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan in qata'a amalu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walid shalih yad'u lahu." Hadis ini milik Muslim. Apabila manusia meninggal, ya kalau kita semua meninggal, itu semua terputus amalnya. Terputus. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita. Follower kita, teman-teman kita, ya, sahabat-sahabat karib kita, ya, harta-harta kita itu nggak bisa nolong kita. Kecuali 3 kata Rasul. Yang bisa masuk terus, ya, ditransfer ke dalam kubur itu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang kita berikan kepada umat tapi manfaatnya terus mengalir. Contoh, Anda beli jendela kasih masjid, beli keramik kasih masjid, Anda beli sanyo buat masjid. Selagi sanyo itu dipakai maka terus mengalir pahala. Ya, Anda beli Al-Quran taruh di masjid, selagi dibaca itu bakal mengalir. Ya, dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk umat, statusnya diwakafkan, kemudian dimanfaatkan oleh umat sampai hari kiamat. Selagi itu bermanfaat, digunakan oleh mereka, maka akan mengalir ke kuburan kita pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Apa aja? Gak harus guru, gak harus ustadz, gak harus ulama. Ketika Anda bisa ngaji, mengajarkan ngaji, itu kebaikan. Anda mengajarkan nak atau ke adiknya, dek, pakai tangan kanan minumnya dek, baca bismillah dek, sampai adik ini besar, sampai nikah, sampai tua dia praktekkan itu, Anda dapat pahala. Jadi pahala terus ngalir selagi dipraktekkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, awalan salih yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi yang bisa nolong kita nanti salah satunya adalah anak soleh atau anak yang soleha. Nah, siswa-siswi peserta Fortasi dan atau MPLS SMK Farmasi Muhammadiyah 1 Cirebon, setelah tadi kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengajarkannya, yang terakhir adalah kita mengamalkannya. Ya, amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis, ya, dipraktikkan. Misalnya nggak boleh bohong, ya nggak boleh bohong, kan gitu. Misalnya apalagi nggak boleh ya gibah misalnya, ya nggak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, bab bagaimana memuliakan Al-Quran. Yang pertama, cara memuliakan Al-Quran adalah, atau adab memuliakan Al-Quran, yang pertama adalah membacanya dalam keadaan yang paling sempurna, yaitu dengan bersuci. Jadi wudu dulu, ya,
Ges, gimana Pak Ges kalau misalnya saya dalam kondisi, saya siswi dalam kondisi haid, boleh nggak? Silakan Anda baca dari handphone atau membaca dengan hafalan. Ulama yang lain berpendapat kalau juz amma yang ada terjemahannya silakan boleh. Itu masih khilaf. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi yang pertama itu harus dalam kondisi bersuci, ya. Kalau misalnya tidak punya wudhu, ya wudhu dulu. Itu adabnya dalam baca Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan tartil. Ya, Allah berfirman, warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Jangan ngebut, jangan asal cepat, mau cepat beres, jangan. Baca dinikmati, ditadaburi, ya, baca dengan khusyuk. Ini yang bagian dari adab membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, selalu khusyuk ketika membacanya, ya, menampakkan kesedihan dan berusaha menangis. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, "Utlul Quran wabku, fa illam tabku fatabaku." Ya, kata Rasul, bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak menangis, maka berpura-puralah menangis. Yakni maknanya berusaha khusyuk. Ya, jangan baca Al-Quran sambil bercanda, waliyadzubillah. Ya, atau pengen cepet-cepet selesai. Atau ketika kita makmum, ya, imamnya baca panjang, menggerutu, nggak boleh. Ya, istighfar, baca ta'awudz, itu gangguan dari syaitan. Ketika sholat, berusaha nikmati. Ya, maka itu pentingnya kita mentadaburi biar faham apa yang kita baca. Artinya ketika kita sholat, baca Al-Quran, itu bukan beban, tapi nikmat. Ya, karena itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hendaklah memperindah suaranya. Gak apa-apa. Ya, bahkan Rasul bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang belum, ya, yakni melakukan atau membaca dengan indah Al-Quran, ya, atau membaca Al-Quran dengan irama. Ya. Yang kelima, seseorang yang membaca Al-Quran hendaklah menyembunyikan suaranya jika ia khawatir akan menimbulkan riya atau sum'ah. Jadi kalau misalnya ada rasa, kalau saya baca keras-keras ini, ya, misalnya nanti saya timbul riya. Apa riya? Ingin dipuji. Apa sum'ah? Ingin didengar. Ya, nah ini kita sembunyikan, nggak apa-apa. Ini boleh kita baca dalam hati atau kita baca keras tapi di tempat-tempat yang ketika kita bersendiri atau tempat yang sepi. Ya. Kemudian berikutnya, hendaklah seorang muslim berusaha memperbanyak hafal Al-Quran. Ya. Perbanyak hafal Al-Quran. Jadi jangan lagu aja, Al-Quran dihafalin. Ya, jangan pas imam nanti atau pas sholat kulhu lagi, trikul, ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Ini jangan, ditambah hafalannya. Kemudian bab berikutnya yang diamanahkan oleh kakak IPM kepada saya, yaitu keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu, ya, yang pertama itu adalah yang paling takut pada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi Anda tidak akan mungkin takut kepada Allah kecuali berilmu dulu. Maka kata Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut ciut nyalinya kepada Allah adalah dari kalangan atau dari hamba-hambanya yang ulama berilmu. Makanya Ibnu Abbas itu pernah berkata, laisal ilmu bikathratil hadits, innamal ilmu bikathratil khasyah. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, Al-Ankabut ayat 28, surat Fatir ayat 28, itu beliau katakan, makanya kata Ibnu Abbas, intinya ilmu itu bukan banyak menghafal hadis. Ya mungkin kalau kita banyak menghafal Quran, punya hafalan 3 juz, 5 juz, 6 juz, 10 juz, bukan itu. Dikatakan takut itu bukan, atau dikatakan berilmu itu bukan. Jadi laisal ilm bikathratil hadis. Ilmu itu bukan karena banyaknya hadis yang dihafal atau Quran yang dihafal, bukan.
Innamal ilmu bikathratil khasyah. Ilmu itu dikatakan dia berilmu dengan real. Berilmu bikathratil khasyah, yakni rasa takut yang banyak kepada Allah. Dia merasa takut. Ya, karena otomatis orang yang berilmu itu pasti takut. Banyak orang yang dia berani tanda kutip melanggar perintah Allah karena dia nggak takut. Pasti kalau dia tahu dia takut. Nah. Kemudian keutamaan menurut ilmu sudah tercakup dalam hadis berikut. Dari Kathir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di masjid Damaskus. Lalu datang seorang pria yang lantas berkata, wahai Abu Darda, aku sungguh mendatangi dari kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Madinah Nabawiyah, karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku di mana engkau yang meriwayatkannya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa inal malaika la tadau ajnihatiha ridha li talibil ilm wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim 'ala al 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Abu Darda menjelaskan hadis dari Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini salah satu keutamaan penuntut ilmu atau orang yang berilmu. Dimudahkan jalan baginya ke surga, malaikat ridha dengannya, penduduk bumi dan langit meminta ampun untuknya, sampai ikan yang ada di air beristighfar untuknya. Bahkan keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, orang yang berilmu itu seperti bulan, bahkan para ahli ibadah itu hanya seperti bintang-bintang, saking tingginya keutamaan orang yang berilmu. Bahkan dikatakan siapa yang menuntut ilmu, khususnya yang utama ilmu agama dan sisanya ilmu dunia, maka dia telah mengambil sesuatu yang penting dari warisan para nabi. Bahkan dikatakan dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud, dan ini dikatakan hadis ini sahih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan dalam buku Miftah dari Sa'adah bab 1 halaman 10, sesungguhnya seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Ini masih keutamaan orang yang berilmu. Yang ketiga, orang yang difahamkan agama itulah yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam,
serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm halaman 21. Yang keempat, keutamaan menuntut ilmu atau ulama. Yang keempat, akan hidup terus setelah matinya. Hadis yang tadi disampaikan di atas oleh Pak Ges, bagaimana ada 3 yang tidak terputus kalau kita meninggal. Salah satunya adalah ilmu bermanfaat. Kalau ilmu yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita ajarkan ikhlas karena Allah, maka dia akan menolong kita bahkan ketika kita dikubur sekalipun, di alam kubur sekalipun. Berikutnya, keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagai ghaith, hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib, tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah ketiga adalah tanah qi'an, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah. Bermanfaat baginya ajarannya Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab Sahihnya pada bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam Sahih Muslim pada bab permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun makna hadis dan maksudnya, di dalamnya terdapat permisalan atau contoh perumpamaan bagi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-ghais, hujan yang bermanfaat. Juga terdapat kandungan dalam hadis ini bahwa tanah itu ada 3 macam, begitu pula manusia. Jenis pertama, tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan, tanah tersebut menjadi hidup setelah sebelumnya mati. Lalu dia pun menumbuhkan tanaman, akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya, begitu pula hewan ternak dan tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut. Maksudnya, orang yang asalnya tidak tahu, ketika dia mendapatkan ilmu, dia pelajari, dia amalkan, dia ajarkan. Ini jenis orang yang pertama. Adapun orang yang kedua, tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Tanah ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh yang lain, manusia dan hewan ternak lainnya. Jenis orang kedua ini memiliki ingatan yang bagus, akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang cerdas. Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah dan hukum. Dia pun kurang dalam berijtihad dalam ketaatan dan mengamalkannya. Orang yang ketiga, tanah tandus. Waliyadzubillah, kalian jangan sampai seperti orang yang ketiga ini. Ya, yang ketiga ini tanah tandus yang tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula bisa menampung untuk dimanfaatkan orang lain. Begitu pula manusia jenis tiga ini. Manusia jenis ini tidak memiliki banyak hafalan, juga tidak memiliki pemahaman yang bagus, apalagi dia mendengar. Apabila dia mendengar, ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Lihat syarah Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita untuk terus menempuh jalan meraih ilmu bermanfaat. Amin ya Allah. Bab terakhir, penutup yang dititipkan bagian atau bab terakhir oleh kakak-kakak IPM, yaitu bagaimana tips menuntut ilmu. Tidak akan panjang yang pagi sampaikan. Bagaimana tingkatan atau tahapan menuntut ilmu. Yakni tentu yang pertama adalah kita luruskan niat. Jadi tahapan pertama dalam menuntut ilmu, baik itu agama yang utamanya maupun ilmu dunia, yang pertama luruskan niat. Karena ketika kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah, maka Allah akan mudahkan. Makanya kita diajarkan membaca doa, ya,
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, atau dalam doa yang lain Allahumma inni as'aluka, dalam zikir pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta di sana yang pertama apa? Ilman nafi'an. Ya Allah, kasih saya ilmu yang bermanfaat. Maka yang pertama ikhlas. Tuntut ilmu, kita belajar, ya. Yang pertama ikhlas karena Allah. Karena itu perintah Allah. Bukankah Rasul bersabda, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dalam riwayat wa muslimatin. Ya. Menurut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslim. Maka ini kewajiban kita luruskan niat yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua kita ikuti sebagaimana, ya, para sahabat belajar kepada Rasul. Bagaimana para sahabat belajar Rasul? Belajar terhadap Rasul? Tentu Rasul mengajar para sahabat di masjid. Ya. Dijelaskan bagaimana tertibnya, beradabnya para sahabat. Kata para sahabat, dulu kami ketika di majelis Rasul, ketika Rasul mulai pelajaran, maka kami duduk dengan rapi, dengan tenang. Sampai-sampai burung menghingap di atas kepala kami. Saking tenangnya, saking diamnya. Ya, jadi kita ikutin cara bagaimana adab-adab para sahabat belajar kepada Rasul dalam thalabul ilm. Maksudnya apa? Punya adab yang baik, punya sikap yang baik, mendengarkan, ya, gitu kan, menghormati gurunya. Ya. Kemudian setelah mendengar, tulis. Kata Ali, qaidul ilm bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Yang diulang, ditegaskan ulang juga oleh Imam Syafi'i. Qaidul ilm bil kitab. Ikat ilmu dengan tulisan, jangan malas. Tulis. Ada yang kasih ilmu, tulis. Jangan bergantung juga sama benda ini. Ya, tulis. Ya, gak ngerti kita bertanya, jangan malu. Tanya ke teman yang pintar misalnya, yang paham. Bukan nyontek ya, bukan cari jawaban. Tanya caranya gimana. Atau kita datangkan gurunya, Pak, Bu, mohon maaf saya belum paham. Tanya, tulis. Qaidul ilm bil kitab, ikat ilmu dengan tulisan. Setelah itu mulailah, ya, kalian membuat ringkasan kesimpulan. Kesimpulan kalian sendiri. Apa? Oh, ternyata kesimpulan intinya begini. Buat ringkasan, syukur-syukur ada buku kecil, kalian buat ringkasan. Ya, setelah mendapat itu, memahaminya, kalian amalkan ilmu tersebut. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Ushul Thalatha, beliau sampaikan tingkatan ilmu itu ada 4 sebenarnya tahapannya. Al-ilm wal amalu bih wa da'watu ilaih wa sabru al-adza fihi. Tahapan ilmu itu ada 4. Ilmu, cari ilmunya, belajar. Yang kedua, wal amalu bih. Setelah dapat ilmunya, baik ilmu dunia maupun akhirat, amalin, praktekin. Yang terakhir, ya, yang ketiga, wa da'watu ilaih. Setelah pelajari, cari ilmunya, amalkan ilmunya, wa da'watu ilaih, ajarkan, dakwahin. Ya, Anda di sini farmasi bisa buat obat, ya, obat. Kalau orang puyeng obat, buatin, nggak apa-apa. Ya, asal dari jual harus ada izin kan, nggak apa-apa. Mimi misalnya puyeng, aduh, enggak saya puyeng, nah, buatin obat ini. Itu bermanfaat. Itu misalnya nggak boleh lo minum obat campur susu dan seterusnya, ya, sampaikan. Walaupun tentang kefarmasian silakan, atau tentang agama misalnya, silakan sampaikan. Oh, ternyata, ya, misalnya lewat di depan orang sholat nggak boleh loh, itu sampaikan. Ya, dakwah ini. Tadi al-ilm, belajari ilmu, tuntut ilmu, belajar yang benar, wal amalu bi, amalkan, wa da'watu ilai, ajarkan, dakwahkan ilmu itu. Yang terakhir, wasabrul al-adzafi, bersabar atas gangguan ketika mengajarkan. Tentu pasti banyak gangguan-gangguan. Kita ajarkan, wah kamu sok tahu, azan kita ke situ, sok alim. Nah, bersabar. Tetap kita doakan. Ketika kita ajarkan, nggak bisa-bisa, dia nggak mau nerima, doakan. Semoga Allah lembutkan hatinya dalam menerima ilmu yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, nasihat tips dari Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, harus diketahui dulu. Asy-Sya'bi ini, beliau ini murid sahabat di zaman tabi'in. Majelisnya selalu ramai. Asy-Sya'bi selalu penuh manusia. Akhirnya orang
apa yang bisa membuat kamu begini? Jutaan ribuan manusia itu duduk di majelis kamu, dan kamu sangat cerdas. Semua bidang ilmu dia bisa. Ya, jadi untuk mengetahui kecerdasan Asy-Sya'bi itu pernah ditanya. Kata murid-muridnya, jamaah ini, Asy-Sya'bi, ilmu apa yang kamu gak bisa? Kata Asy-Sya'bi, saya itu gak bisa ilmu syair. Ini syair ini saya gak terlalu mendalami. Kata Asy-Sya'bi, syair bahasa Arab ya. Tapi kata Asy-Sya'bi, kalau kamu mau, saya bisa bacakan syair ya selama 30 hari 30 malam tanpa saya ada pengulangan. Jadi ngerti gak nih? Ya, anak-anakku ngerti gak? Ilmu yang dia gak bisanya itu ya syair, tapi dia bisa ya membaca syair tersebut 33 hari 30 hari 30 malam tanpa berhenti, tanpa ada pengulangan. Berarti saking luasnya, saking hebatnya bahasa dia. Ini ilmu yang dia gak bisa, apalagi ilmu yang dia bisa. Cerdas sekali orang ini. Ya, bayangkan Anda bisa baca syair satu jam aja deh tanpa ada pengulangan. Pasti kan kita ada pengulangan, nah dia enggak. Saking kokohnya ilmu dia. Akhirnya dikatakan oleh Asy-Sya'bi, ya sudah saya kasih tipsnya lah. Kalau kalian mau kayak saya bisa di level ini ya, itu ada 4 tipsnya. Binafil i'timad, ya, wasayri fil bilad, wasabru kasabril jamad, wa bukuri kabukuril ghurab. Bagi ulangin tips bagaimana tahapan atau agar kalian bisa menuntut ilmu dengan baik. 4 tahapannya. Yang pertama, binafil i'timad. Yang kedua, wasayri fil bilad. Yang ketiga, wasabru kasabril jamad. Yang keempat, wabukuri kabukuril ghurab. Binafil i'timad, tidak mengandalkan atau menyandarkan ke diri kita sendiri. Jadi ketika kita pinter, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Pagi saya juara paralel misalnya, juara umum saya pagi di kelas 10 saya juara umum, di kelas 11 saya juara umum karena saya pintar. Nggak boleh kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, tapi mintalah kepada Allah. Imam Abu Hurairah itu dulu susah menghafal, curhat ke Rasul, wahai Rasul, kok saya ini hafal cepat, lupa cepat. Nah itu kan kita banget gitu kan, cepat hafal, cepat hilang. Kata Rasul, dibuka sorban kamu, Rasul bacain, Rasul doain, pakai. Abu Hurairah memberikan kesaksian. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, apa yang aku dengar dari Rasul tidak akan mungkin saya lupa. Kuncinya apa? Doa, kita minta sama Allah. Nah, jadi ketika dirimu susah belajar, susah masuk materi, minta sama Allah. Bangun sepertiga malam, jam 10, jam 11 di siang hari, di pagi hari, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, minta sama Allah agar Allah mudahkan. Binafil i'timad, gak boleh menyadarkan kepintaran ke diri kita sendiri. Karena saya bisa pagi, karena Allah, minta kepada Allah. Yang pertama kata Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Yang kedua, wasayri fil bilad. Ya, sayri fil bilad itu maksudnya pergi ke negeri-negeri di mana ada ilmu, datang, ambil. Ada kajian, datang. Ada anak yang pintar, datang ke rumahnya, belajar. Kak, kamu nggak ke kelas, mau ada kelas, datang. Kak, misalnya, ya, Kak siapa? Misalnya ada Kak Feren, misalnya. Kak Feren, rumahnya di mana? Saya mau datang, saya mau belajar, datangin. Kejar ilmu, maksudnya gitu maknanya, ya, itu maknanya. Yang ketiga, wasabru kasabril jamad. Nah, ini yang berat. Sabar seperti benda mati. Ini benda mati, ini HP benda mati, ini meja benda mati. Kira-kira yang nggak sabaran pagesnya apa benda matinya? Yang kalah pasti pages bakal pergi. Benda mati itu kan mau diapain aja ya diem. Kata Asy-Sya'bi, kamu sabar seperti bersabarnya
benda mati. Luar biasa ya, nggak mudah tapi tetap kita harus sabar. Ada guru killer, ada guru yang ngomongnya cepet, ada guru yang darah tinggi, ya, ada guru yang mungkin emosian, ada guru yang mungkin sering ngasih tugas, ya, gitu kan? Ada guru yang mungkin fokus ke anak yang pintarnya aja. Sabar. Wasabru kasobril coba. Sabar seperti sabarnya benda mati. Nah, tips yang ketiga dan yang terakhir, wabukuri kabukuri lumurah. Ya. Lincah, gesit seperti merpati. Maksudnya apa? Jangan kelemar-kelemar, jangan lelet, jangan mageran, nggak boleh mageran kalau boleh gitu. Ya, nggak boleh kelemar-kelemar. Kerjakan tugas, kelemar-kelemar, mager, ya, kepala berat, halu, ya, menghayal, bengong, cepat gesit. Kerjakan halaman sekian, kerjain, gesit. Gitu ya. Misal nanti ada tugas, kerjakan halaman sekian, dikumpulkan jam 12 siang pas, kerjakan, gesit. Jadi kata beliau ada 4 tadi. Binafil i'timad, nggak boleh menyandarkan diri ke diri sendiri soal kepintaran itu. Kita bisa karena pintar, nggak boleh minta sama Allah. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, wasairi fil bilad, datangin atau jelajahin negeri-negeri, datang di mana ada ilmu kita datang ke sana, kita jemput. Yang ketiga, wasobru kasobrul jamat, sabar seperti sabar yang benda mati. Yang terakhir, wabukuri kabukuri lumrah, gesit lincah seperti merpati dalam belajar. Ketika guru ngasih apa keluhnya, cepat cari, kejar, ya, tuntaskan, selesaikan, kirim tugasnya. Wallahu alam, ini yang bisa Pagi sampaikan. Semoga apa yang Pagi sampaikan bisa dicerna dengan baik, ya. Pagi juga ucapkan ahlan wa sahlan marhaban biqudumikum siswa-siswi baru SMK Farmasi 1 Cirebon Muhammadiyah. Ini yang bisa Pagi sampaikan. Ada kata-kata yang salah mutlak dari kebodohan dan minimnya ilmu Pages dan dari syaitan, Pages minta maaf. Kalau ada kata-kata yang benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.